Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya 'alim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, dan semoga selalu dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan kewajiban belajar ilmu agama. Semoga duduknya kita di sini dan hadirnya kita di sini merupakan sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua, sehingga diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, dan diperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali membahas tentang fikih sholat. Sebelumnya sudah kita bahas tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat. Yang terakhir ini adalah pembahasan pembatal-pembatal sholat. Jadi sholat itu saged batal. Ya, sholat itu bisa batal. Apa saja? Ada banyak. Nanti dihafalkan ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, faslun tabtulus sholatu bi arba'a asyrata khaslatan. Sholat itu bisa batal karena 14 perkara. Jadi ada 14 hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama bil hadathi, hadas, buang air besar, buang air kecil, ataupun buang angin. Ini ku sholatnya batal dan tidak boleh dilanjutkan. Misalnya punten nembe sholat jamaah terus ngentut, mboten saged dilanjutkan, harus keluar barisan. Gak boleh pura-pura sholat isin. Wis kowe lah, tak baleni mengko saiki pura-pura sholat, gak boleh, harus segera keluar barisan. Keluar barisan tempat sholatnya, seperti itu. Etok-etoknya mimisan, ngeten. Wah, ngeten. Mau mumet padahal ngentut. Itu gak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan dalam keadaan batal, niku berdosa. Ada pengecualian, kecuali orang yang punya penyakit sampun sepuh, punya penyakit nopo salasil baul, kencingnya keluar terus, beser, atau ngapunten ngentutan, boten saged dimpet. Nah, ini pengecualian, boleh tetap melanjutkan sholat dengan catatan kalau beser yaitu air kencingnya keluar terus, itu ada beberapa cara ketika sholat. Yang pertama, wudhunya nunggu azan dulu. Jadi tidak boleh wudhu sebelum azan. Misal mau sholat duhur, nunggu azan duhur dulu, nunggu azan duhur, kemudian dibersihkan tempat keluar najisnya tadi, kemudian dikasih diberi sesuatu biar tidak terkena pakaian. Misal pampers, pampers larang, tisu, di buntel plastik. Penting ditutupi biar tidak terkena pakaian. Ini pengecualian buat yang sakit. Kemudian segera sholat. Sholat di masjid boleh. Ini pengecualian. Kalau yang masih normal, bisa menahan, bisa ngempet, bisa mengontrol, maka sholatnya batal. Kalau yang sakit tentunya diberi keringanan oleh agama Islam, boleh tetap sholat seperti itu. Atau ada yang ngapunten terjadi Pak, biasanya yang terkena penyakit
terus dingluk dikit ngentut, dingluk dikit ngentut itu ngenten. Ya, dodok ngentut, dingluk ngentut parah biasanya. Jadi gimana? Ya udah tetap sholat. Terus gimana? Dimaafkan insyaallah karena memang penyakit. Ini yang pertama nggih, bil hadath. Hadath itu apa? Buang air besar, buang air kecil ataupun buang angin. Makanya kalau nopo kerasa buang nopo buang kerasa pengen kencing atau pengen buang air besar itu termasuk uzur tidak sholat jamaah. Boleh kita tidak sholat jamaah untuk kencing dulu, untuk buang air besar, itu termasuk uzur, ya. Enggak dimakruhkan, tidak baik sholat dalam keadaan menahan, itu tidak baik seperti itu. Kemudian pembatal yang kedua, wa biwuqu'in najasati, terkena najis, kejatuhan najis, ini juga sholatnya batal. Lagi enak-enak sholat ditelai cicak, kena pakaiannya, ya, ini juga sholatnya batal. Kalau tidak segera dibuang kotorannya, ya, misalnya cicaknya melek, kena baju, namanya telek baru keluar ya masih basah, ya, tidak bisa dibersihkan, maka sholatnya batal. Cuma kalau kotorannya kering, misal kita sholat kejatuhan kotoran cicak kering, sudah kering ya, tidak menempel di baju, jatuh di pakaian kita, tinggal kita buang, nggak ada masalah. Tapi kalau kotorannya basah itu nggak boleh. Ini yang kedua ya, terkena najis. Pembatal yang ketiga, wangkishaful aurati illam tustar halan, terbukanya aurat kalau tidak segera ditutup. Terbukanya aurat kalau tidak segera ditutup. Misal lagi sholat, sarungnya kena angin, kemudian pahanya terlihat, anginnya kenceng. Kalau tidak segera ditutup, sholatnya batal. Misalnya kena angin, enak iki ISIS kena angin. Ya tidak ditutup, sholatnya batal. Termasuk ibu-ibu misal sholat, mukenanya ketarik, set ketok rambutnya langsung ditutup. Jangan dibiarkan mawon, wis ora apa-apa lah. Sitik atau sitik ora apa-apa. Nah, ini enggak boleh. Salatnya batal. Ya. Atau sering terjadi niki, ya. Ketika sujud laki-laki niki kaos kecilian niki ne napa ketok napa niku ne. Nggih belakangnya nih kelihatan. Kalau dibiarkan saja tidak segera ditarik bajunya, salatnya batal. Ini berlaku ketika napa? Ketika dari awal menutup aurat sempurna, menutup auratnya sempurna, kemudian tidak sengaja terbuka. Tetapi kalau di awal sudah tidak menutupi aurat, sholat Allahu Akbar, ternyata katoke bolong, ya udah nggak sah dari awal, tidak sah, batal, ya, karena dari awal tidak menutup aurat. Di sini adalah dari awal sudah menutup aurat, kemudian tidak sengaja terbuka. Itu pembatal yang ketiga, terbukanya aurat tidak sengaja, ya, itu juga membatalkan sholat. Yang keempat, wan nutqu bi harfaini au harfin mufhimin amdan, mengucap atau berbicara sengaja walaupun cuma 2 huruf atau 1 huruf yang mempunyai arti. Dalam artian disengaja ngomong, misalnya sengaja, sengaja, ini batal sholatnya, ya, ini batal. Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja di bawah 6 kata tidak batal. Misal sholat dicopot semut, aduh, nggak sengaja nih, bukan sengaja, aduh, nggak sengaja, nggak batal, karena masih di bawah 6 kata. Kalau lebih dari 6 kata, walaupun tidak sengaja, batal. Aduh, sopo sing nyokot iki semut, lah. Banyak aduh, sopo iki sing nyokot semut, lah.
Nah ini batal karena lebahnya. Tapi kalau sedikit nggak sengaja nggak batal. Ya seperti itu. Kalau sedikit tidak sengaja nggak batal. Sedikit ini adalah kurang dari 6 kata. Kalau lebih dari 6 kata sholatnya batal. Kalau tidak sengaja. Kalau sengaja 1 huruf saja batal sholatnya. Ya seperti itu. Kemarin tuh ada video bapak-bapak sampun ya, mungkin 50 tahun ini sholat sambil ngobrol dengan misalnya nih video nih sholatnya tidak sah nih ngobrol sholat Jumat teman-teman nih pada ngobrol ini nggak sah, sholatnya tidak sah ya ini penting. Kemudian yang kelima wabil mufattiri amdan, hal-hal yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Ya, contoh apa? Sengaja muntah. Sengaja muntah itu membatalkan puasa. Sholat dirokok-rokok, muntah batal sholatnya. Ya, batal. Wal uklil kathir nasian. Kemudian pembatal sholat yang keenam adalah menelan sisa makanan yang banyak, entah sengaja atau tidak. Ya, kita habis makan apa? Daging, nyangkut di gigi, daging sayang tak telan, batal sholatnya. Batal. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tetap batal. Walaupun tidak sengaja tetap batal. Kalau banyak. Kalau sedikit cuma sisa nasi setengah butir nopo seperempat butir nggak sengaja ketelan tidak batal ya, seperti itu. Kemudian pembatal yang ketujuh wa thalathu harakatin mutawaliyatin walau sahwan, bergerak 3 kali gerakan berturut-turut, nyambung gerakan ini batal sholat ini. Bergerak, misal dengan sholat ngeten kukur 1, ini dihitung 1 gerakan. Kalau dikit mboten nggih, jari ini mboten dihitung karena sedikit. Yang dihitung gerakan ini adalah gerakan tubuh yang besar, tangan, kepala, kaki, badan dan lain-lain. Kalau cuma jari, mata ngeten bibir tidak dihitung. Yang dimaksud di sini adalah gerakan badan yang besar, anggota tubuh yang besar. Ya dengan gatel-gatel, garuk-garuk 1, niki 1 masih. Balik niku mboten dihitung. Balik tidak dihitung. Aman. 1, 2, 3. Nah, ini batal salat niki nggih. Seperti itu. Kalau berturut-turut nyambung, Mbak Bu. Kalau tidak nyambung misalnya ngeten nggih. 1 ya 10 detik kemudian ini 5 detik kemudian ini boten nggak apa-apa karena tidak nyambung. Yang batal itu ketika 3 gerakan ini nyambung 1, 2, 3. Nah ini batal. Kalau tidak nyambung ada jedanya dan cukup lama, ini tidak batal. Kita pahami ya? Seperti itu. Termasuk ketika nopo disunahkan Pak Bu, ketika soft depan kosong atau soft kampingnya kosong itu untuk merapatkan kembali. Ya, tetapi ingat jalannya jangan langsung 3 langkah, 2 langkah dulu. 1, 2, diam sebentar, baru maju lagi. Jadi jangan langsung melangkah jauh. Ya, yang penting jangan 3 gerakan berturut-turut. Ya, seperti itu. Termasuk nopo, ini juga termasuk gerakan nggih. Menengok niki. Kalau cuma menengok seperti ini, ya itu dihitung 1. 1, 2, 3 batal. Nggih, seperti itu. Ya. Kalau sampai dadanya tidak menghadap kiblat, kita menengoknya, ini batal sholatnya. Kalau cuma kepala boten. Misalnya dengan sholat kok krungu ada suara di tempat sendal, takutnya sendalnya diambil orang lihat. Nggak apa-apa, masih belum batal dan masih 1 gerakan karena baru 1 gerakan seperti itu. Ini pembatal yang berikutnya.
Pembatal yang kedelapan al-wathbatul fahisyah, lompat mencolot, batal itu. Walaupun cuma sekali. Lagi sholat ada tikus lewat, kaget lompat, ini sholatnya batal. Walaupun cuma sekali, walaupun tidak tinggi lompatnya, ya ini jelas membatalkan sholat, ya seperti itu. Wa darbatul mufritah, ya memukul dengan pukulan yang parah, okay. Mukul misalnya jenengan apa? Ada hewan depannya, hewan nyamuk, ya nyamuk, ya gigit, mukulnya parah. Wah, ini juga batal. Ya, cuma kalau cuma sedikit ya, nah seperti itu cuma dikit atau pakai jari, nah, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada najisnya, darahnya. Kalau ada darahnya nggak boleh, najis nih, ya seperti itu. Yang ke-10, ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, sengaja menambah rukun sholat, ya. Sujudnya harusnya 2 kali ditambahi, sengaja ditambahi. Katanya kurang ya, bukan ketoke ya, sengaja. Loro kurang marem, tak tambahi siji meneh. Nah, ini jelas batal sholatnya. Ya, seperti itu. Sholat subuh 2 rakaat ditambah 1 rakaat lagi 3 rakaat, sengaja batal sholatnya. Menambah rukun. Ya. Kemudian pembatal yang ke-11, wa taqaddumu ala imamihi, ya biruknaini fi'liyaini, mendahului imam sebanyak 2 rukun perbuatan. Jadi bisi imam dengan sengaja sebanyak 2 rukun perbuatan. Imamnya masih baca Al-Fatihah, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim, makmumnya suwen tak rukuk dhisik, rukuk. Ini masih belum batal, belum berdosa. Mendahului imam itu berdosa. Tapi kalau mendahuluinya masih 1 rukun itu belum batal. Ketika mendahului 2 rukun, bangkit untuk i'tidal duluan, sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Kemudian pembatal yang berikutnya, wa takhallufu bihima bi ghairi udhrin, atau sengaja nelat. Ya, tidak mau mengikuti imam tanpa udzur. Imamnya sudah rukuk, ora melu rukuk, enggak ikut rukuk. Imam i'tidal, enggak ikut i'tidal. Santai, gosek wae, ya. Maka ketika sudah sengaja nelat 2 rukun, ketinggalan 2 rukun, dia masih berdiri, imamnya sudah i'tidal, sholatnya batal. Maka nggak boleh, guys, mendahului imam nggak boleh, sengaja nelat juga nggak boleh. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Misal imam masih sujud, ya, ada makmum masbuk, takbiratul ihramnya kenceng, Allahu Akbar. Nah kita sujud loh, ngiranya imamnya bangkit, Allahu Akbar. Loh, kok imamnya sujud? Nggak apa-apa, ini nggak sengaja. Kalau tidak sengaja nggak batal, maka kembali ke posisi sujud kita. Ya, kalau tidak sengaja nggak batal. Kemudian pembatal yang berikutnya, ya, niatu qat'is shalah, niat untuk membatalkan sholat. Ya, ini mirip ya, ke-12, 13, 14, wa ta'liqu qat'iha bi syai' wa taraddudu fi qat'iha. Ragu-ragu apakah mau membatalkan sholat atau tidak. Ya, lagi sholat, suara HP bunyi, ya, nah, batal. Nah, ini batal sholatnya udah. Ya, walaupun belum batal sudah batal. Makanya jangan sampai kita niatnya ini ragu-ragu. Sholat itu harus mantep, yakin. Ya, kalau mau sholat ya sholat, tidak boleh niat membatalkan. Ya, kecuali memang ada hal-hal darurat. Ya, lagi sholat gempa bumi nggak apa-apa dibatalkan, nggak ada masalah. Lagi sholat ada orang yang jatuh sakit, kita tolong, batalkan sholatnya. Lagi sholat anaknya nangis jatuh, batalkan sholatnya, nggak ada masalah. Ya, boleh membatalkan sholat karena udzur. Ya, dalam keadaan darurat itu boleh. Misal tadi gempa bumi atau ada orang yang sakit atau apa,
ini boleh untuk membatalkan sholat. Tetapi kalau tidak ada sebab apapun tidak boleh membatalkan sholat. Sholat wajib tidak boleh dibatalkan kecuali keadaan darurat, kecuali keadaan darurat. Ini adalah beberapa tentang pembatal sholat. Sebelum saya lanjutkan, monggo kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas tentang pembatal sholat, saged ditanyakan, bisa ditanyakan. Monggo. Ada yang kurang jelas, Pak? Tentang pembatal sholat, Bu? Jelas nggih? Apa nopo mboten niku? Itu adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 14. Yang paling sering ya hadas, berhadas, terkena najis, auratnya terbuka, itu yang paling sering. Ketelan makanan, ini juga paling sering. Seperti itu. Ini sholatnya batal. Kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang syarat sholat sudah, rukun sholat sudah, sunnah sholat sudah, pembatal sholat sudah. Ini pembahasan yang penting, yaitu pembahasan tentang sujud sahwi. Imam ketika sujud sahwi itu harus tahu sebab-sebab sujud sahwi itu apa saja. Sebab-sebab sujud sahwi ada beberapa. Yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adis shalah. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah ab'ad itu tasyahud pertama, tasyahud awal. Tasyahud pertama. Atau kemudian sunnah ab'ad juga membaca sholawat kepada keluarga Nabi ketika tasyahud terakhir. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lupa baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak tasyahud pertama. Yang paling sering tidak tasyahud pertama. Ini atau melakukan sesuatu yang harusnya membatalkan sholat tapi tidak sengaja. Contoh, menambah rukun tidak sengaja, menambah rakaat. Misal sholat subuh sudah 2 rakaat kok malah berdiri lagi, ini nggak sengaja, sholatnya tidak batal karena tidak sengaja. Tetapi nanti disunnahkan sujud sahwi. Ini bagi imam, sholat subuh sudah 2 rakaat kok malah berdiri lagi, maka makmumnya subhanallah langsung turun ke bawah lagi, tahiyat akhir. Nah, kemudian sebelum salam sujud sahwi. Bagaimana caranya? Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan 2 kali sujud sebelum salam. Tapi sebab-sebabnya, misal lupa tasyahud pertama, kita sholat maghrib 2 rakaat langsung berdiri, lupa tasyahud awal. Kalau sudah berdiri sempurna, Pak Bu, sholat maghrib sudah berdiri sempurna, lupa tasyahud pertama, tidak boleh duduk lagi. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke rakaat berikutnya, rakaat ketiga, tidak boleh duduk lagi. Udah, kalau memang lupa tidak tasyahud pertama, tidak usah duduk lagi. Nanti sebelum salam disunnahkan sujud sahwi. Atau tadi sholat subuh nambah 1 rakaat nggak sengaja, sudah duduk malah berdiri lagi, ini langsung turun, nanti sebelum salam sujud sahwi. Atau sholat isya baru 3 rakaat kok salam, assalamualaikum warahmatullahi, lupa, ini juga sujud sahwi. Caranya adalah baca tasyahud akhir dulu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai selesai, kemudian sebelum salam sujud 2 kali, Allahu Akbar. Bacaannya apa?
boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh juga subhanalladzi man la yanamu wa la yasum. Boleh dua-duanya, 2 kali. Allahu akbar, duduk dulu, Allahu akbar, sujud lagi, Allahu akbar, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tadi itu adalah sujud sahwi. Di antara penyebabnya adalah meninggalkan tasyahud pertama, atau tadi nambah rakaat nggak sengaja, atau kurang rakaatnya nggak sengaja. Misal sholat duhur baru 2 rakaat kok salam, ya, maka tetap nambah 2 rakaat, nggak boleh selesai, nggak nambah 2 rakaat. Misalnya salam ya, sholat duhur imamnya baru 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmumnya wajib mengingatkan subhanallah, ya, wajib mengingatkan. Nah, kemudian ketika imamnya sadar kalau dia salah, imamnya berdiri lagi menyempurnakan 2 rakaat, nanti sebelum salam sujud sahwi. Masalahnya kalau imam dan makmum sama-sama bingung piro mau rakaate, imamnya salam yo bingung, makmumnya yo bingung, kok loro apa telu yo ora kok melu wae. Nah, ini repot ya. Terus gimana? Ya, kalau sama-sama bingung ya udah. Ya, ini tentang sujud sahwi ya, seperti itu. Kemudian selesai pembahasan sujud sahwi secara ringkas mohon ya, yang sering terjadi di kita. Monggo kalau ada pertanyaan tentang pembatal sholat atau sujud sahwi bisa ditanyakan. Teman-teman, ibu, bapak-bapak, mau tanya? Ada satu Ya. pertanyaan masuk. Hukum melaksanakan sujud sebelum berdiri. Jadi sudah selesai sholat, terus salam, berdoa, berzikir dan lain-lain. Ketika mau meninggalkan tempat, sujud lagi yang lama, kemudian baru berdiri. Oh iya. Sebelum meninggalkan masjid sujud nggih. Ya. Sunnahnya, nggih bapak-bapak ibu-ibu, setelah sholat itu zikir. Sunnahnya zikir. Astagfirullahaladzim. Boleh, bebas. Yang penting istighfar. Pertamanya 3 kali dulu. Astagfirullah, minimal istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tambahin boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini boleh. Atau astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih juga boleh. Yang penting istighfar. Karena lafaz dari Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min sholatihi istaghfara thalathan. Yang penting istighfar 3 kali. Di setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar 3 kali. Ini urutannya gitu. Istighfar 3 kali. Kemudian membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini harus urut. Istighfar baru Allahumma antas salam. Zikir yang lain nanti, ini dulu istighfar dulu sama Allahumma antas salam. Karena Nabi seperti itu. Nabi setelah sholat istighfar 3 kali baru Allahumma antas salam. Baru setelah itu zikir-zikir yang lain silahkan, boleh dibolak-balik. Ya, di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'tait, panjang. Ya. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian ayat kursi. Ini penting. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ya, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka
kalau meninggal masuk surga. Masya Allah, mudah. Ya, sampun apa lagi nggih kursi nggih? Ya, kalau belum baca mboten napa-napa, nggih. Ini luar biasa, Pak Bu. Napa? Mudah diamalkan tetapi pahalanya luar biasa. Ya, membaca ayat kursi setelah sholat wajib. Ini jangan sampai lupa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Kemudian mau berdoa silahkan, boleh. Kemudian kalau sholatnya sholat duhur, maghrib, isya, disunahkan sholat ba'diyah 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya. Habis itu bagaimana? Ya udah selesai. Ya, tidak ada lagi apa-apa. Ya. Tidak ada lagi apa-apa, selesai. Sampun zikir, doa, sholat sunnah, ya udah. Tidak ada lagi sujud sunnah, tidak ada lagi. Oke? Tidak ada lagi. Ini sudah, itu aja. Ya. Kalau memang ada yang menyarankan sujud, ya ini wallahu a'lam. Saya belum tahu ya landasannya apa. Yang jelas semuanya tadi zikir, berdoa, sholat sunnah. Kalau memang setelah sholat duhur atau maghrib atau isya, seperti itu. Ya, salaman setelah sholat boleh. Cuma kalau bisa setelah zikir, kalau bisa, ya astagfirullah. Setelah zikir salaman nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ini nggak apa-apa, betul apa-apa. Ya, salaman setelah sholat sebagian ulama membolehkan. Cuma bagusnya setelah zikir saja. Ya, kalau di Arab, kebiasaan di Arab tempat saya dulu itu zikir dulu, setelah zikir baru salaman sambil mendoakan taqabbalallah, artinya semoga Allah menerima sholat jenengan, seperti itu. Yang penting zikir dulu, ya zikir dulu. Ini bagus, nggak apa-apa, bukan apa-apa salaman, yang penting zikir dulu, ya. Cuma tadi bagusnya setelah zikir, kata nggih. Adapun tadi sujud dulu sebelum pulang, wallahu a'lam, saya belum tahu, kata. Monggo ada pertanyaan lagi tentang sholat atau tentang bebas, tentang fikih. Ada lagi mas? Sampai jam berapa ini biasanya? Jam 8? Jam 8 kurang? Buat nonton pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya mana nih nonton itu sampun, buat usah kata-kata kimauan pembatal sholat sama sujud sahwi. Yang harus paham ini kayak imam masalah sujud sahwi, ya seperti itu. Dan sujud sahwi itu tidak bisa menggantikan kekurangan sholat. Misal sholat maghrib baru 2 salam, baru 2 rakaat, atau sholat isya baru 3 salam, baru 3 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Terus makmumnya bingung, imamnya bingung, Pak Imam jenengan sholatnya pinten mau isyanya? Katanya telu toh, bila tak sujud sahwi nggak boleh. Sujud sahwi tidak bisa mengganti kekurangan. Kalau kurang ya nambah lagi. Kalau jaraknya masih dekat, misal tadi ya, sholat isya baru 3 rakaat kok salam. Kemudian ingat setelah salam, kok katanya sholatnya telu ya, nambah 1 lagi, nambah 1, baru sujud sahwi. Baru setelah nambah 1 disunahkan sujud sahwi. Cuma kalau jaraknya jauh, ya. Misal sholat isya 4 rakaat sudah 3, baru 3 sudah salam, baru 3 rakaat sudah salam, terus pulang ke rumah, di rumah diingetin sama jamaah, Pak jangan mau ketoke sholat isya 3 rakaat, iya toh, nggih, yo harus diulang dari awal karena jaraknya sudah jauh, sudah lama, ya. Kalau masih baru tinggal nambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Cuma kalau jaraknya jauh diulang dari awal. Oke, pembahasan tentang sujud sahwi. Imam harus paham masalah sujud sahwi. Nabi pernah juga sholat antara duhur atau asar, antara 2 sholat itu beliau baru 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bingung, aku suratis shalah an-nasita ya Rasulullah. Kanjeng Nabi jenengan itu sholatnya 2 rakaat atau lupa? Kata Nabi enggak,
sholat 4 rakaat, enggak, sholatnya 2 rakaat. Akhirnya beliau nambah 2 rakaat lagi karena sholat zuhur atau asar. Kemudian sebelum salam sujud sahwi, ya. Sujud sahwi. Nggih, pembahasan tentang sujud sahwi. Pertanyaan mboten-wonten nggih? Menawi mboten-wonten nggih cekap semanten. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu kita pada malam hari ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu taala a'lam bissawab. Monggo tutup langsung ya. Monggo kita sarang-sarang membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.